Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara di Jumat malam kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat menyaksikan Jumat malam menuju akhir pekan. Nah, saya tidak akan sendiri dalam program Perempuan Bicara. Saya akan ditemani oleh perempuan-perempuan hebat di kiri dan kanan saya. Saya perkenalkan yang pertama ada Mbak Irma Chaniago. Iya, Mbak Irma Chaniago, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebagai politisi kita juga di sebelah kiri saya ada Shirley Anavita, millennial influencer. Apa kabar Shirley? Alhamdulillah baik, sehat. Boleh pakai hand mic-nya? Oke, baik. Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Lalu kemudian ada juga Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial. Halo Mbak. Apa kabar? Insya Allah sehat. Oh, sudah siap nih sepertinya kita ya untuk berbincang malam ini. Oke. Dan ada Bu Husnul Maria sebagai pengamat politik. Apa kabar Bu Husnul? Alhamdulillah, assalamualaikum semuanya. Ini yang kedua ya programnya. Iya, kedua ya. Jadi sudah mulai siap juga untuk membuka cakrawala, memberikan perspektif baru. Semoga sukses. Semoga sukses. Oke, baik, itu setiap hari doanya Bu Husnul. Oke, baik. Kita tahu beberapa waktu lalu, kurang lebih 3 hari lalu ya, sebuah berita atau informasi yang juga langsung viral, tentu di media sosial. Ada seorang peternak di Blitar ketika kemudian bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan atau berpapasan dengan Pak Presiden begitu, yang pada saat itu Pak Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno dan juga ada acara vaksin di sana. Nah, ternyata peternak yang kemudian membentangkan hanya selembar karton itu ya, selembar karton dengan bertuliskan sebuah curahan hati untuk disampaikan ke Pak Presiden justru sempat diamankan kepolisian. Memang sekarang sudah dibebaskan, tapi pertanyaannya apa salah dari peternak tersebut sehingga menyampaikan curahan hati dari rakyat ke pemimpinnya pun sekarang menjadi masalah. Kita lihat seperti apa. Tuntutannya apa, Pak? Tuntutannya apa? Pak, ini dari peternak ya Pak ya? Dari peternak ya Pak? Seorang pria di Blitar, Jawa Timur ditangkap polisi karena membentangkan poster kerombongan Presiden Joko Widodo. Protes penangkapan ramai bergulir. Poster bukan berisi caci maki, hanya bentuk aspirasi. Pak Jokowi, bantu peternak beli jagung dengan harga wajar. Mengapa aparat penegak hukum sangat cekatan menggiring warga yang hanya ingin menyampaikan harapan? Meski akhirnya polisi melepas pria tersebut. Mengapa aparat penegak hukum harus represif? Baik, saya langsung tidak sabar untuk mendengar bagaimana perspektif dari perempuan-perempuan di kanan dan kiri saya. Saya mau dengarkan dulu bagaimana suara dari Mbak Devi. Mbak Devi, kenapa saya harus ke Anda? Karena saya ingin dengarkan bentuk sosial dari apa yang kita lihat, wajah demokrasi kita apakah seperti ini saat ini? Wajah demokrasi kita justru kalau menurut hemat saya, kita perlu bangga hidup di negara yang sebenarnya sangat bebas. Oke. Kalau hanya persoalan 1-2 seperti ini kemudian kita memaknai demokrasi kita berantakan, menurut saya cukup berlebihan. Karena artinya kritik juga sudah banyak sekali. Boleh lihat di sosial media betapa bebasnya gitu kan, semua hal ditumpahkan di sana. Apa masih kurang cukup? Artinya kalau menurut hemat saya, kita perlu paham bahwa kejadian-kejadian seperti tadi saya yakin bukan persoalan masalah pembungkaman demokrasi, tidak demikian gitu. Artinya banyak sekali ruang untuk melakukan ini. Dan yang menurut hemat saya, kita juga perlu belajar juga
bergerak dalam sistem. Nah, kalau seandainya sahabat-sahabat kita di DPR misalnya bisa kemudian membantu mewakili aspirasi rakyat, itu kan sebuah pendidikan demokrasi yang juga penting. Yang sayangnya mungkin di negeri kita memang belum sampai pada taraf itu. Kalau di negara-negara yang sudah berkembang, sudah lebih maju, mereka akan tahu bahwa jalur saya seperti ini. Oke, sosial media ada, yang lain-lain juga ada, tapi artinya jangan sesederhana itu menerjemahkan bahwa demokrasi kita rusak, demokrasi dibungkam kita, begitu. Enggak dong, Mbak. Kita lihat kalau bicara penghinaan pada presiden dan sebagainya, beliau itu salah satu manusia di muka bumi ini di Nusantara yang paling sering dihina loh. Boleh dicek loh. Artinya kalau bicara penghinaan terhadap pribadi, penindakan terhadap bangsa, itu banyak. Nah, tapi yang paling penting secara sosial kita menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Energi sekarang negeri ini sedang berusaha lepas dari pandemi. Harusnya kita lebih memfokuskan pada upaya itu, dan kalaupun memang ada harapan-harapan yang kurang dari upaya membebaskan itu, ya kita protesnya untuk hal-hal yang demikian. Jadi demokrasi kita masih bebas sebenarnya? Sangat bebas, Mbak. Baik, Shirley sepakat tidak? Tidak ada pembungkaman, demokrasi masih bebas, wajar-wajar saja ada pengamanan seperti itu. Baik, ini menarik menurut Shirley, Mbak Balkis. Shirley sebetulnya sepakat bahwa kita nggak bisa ngelihat hanya dari mengeneralisir satu hal, itu nggak bisa. Bahwa kita harus bersyukur sekarang hidup di zaman di mana sangat bisa untuk menyampaikan opini yang bisa jadi mungkin berbeda. Dan saya pikir tadi yang kita sama-sama saksikan bagaimana aparat berlaku, itu juga saya pikir aparat punya cukup alasan untuk melakukan itu. Tapi setidaknya dari apa yang kita sampaikan tadi, saya ingin meng-highlight empat hal untuk setidaknya melihat dari perspektif ini. Karena nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ada mural, nggak mungkin tiba-tiba. Perspektif rakyat atau perspektif aparat? Rakyat, warga negara. Bahwa pertama, semakin susahnya rakyat dalam menyalurkan aspirasinya, opininya, pendapatnya, itu nyata. Itu benar adanya. Mungkin sekedar menyampaikan, yes, kita punya sosial media, kita mungkin punya platform lain, atau mungkin tetap diatur oleh undang-undang, mungkin iya. Tapi apakah itu sampai atau tidak? Itu kan pertanyaan kedua. Mungkin dalam hal ini yang berkeluh kesah di sosial media kayak yang Mbak Devi tadi sampaikan, kita pada akhirnya juga was-was dengan undang-undang ITE yang ada. Dan itu kan aturan yang harus kita patuhi. Belum lagi misalnya lewat demonstrasi di jalan kayak yang tadi kita sama-sama saksikan. Presidennya pun jarang mau menemui. Dan ini saya pikir menjadi salah satu sudut pandang sebagai warga negara. Yang kedua, suara-suara keresahan atau ungkapan hati rakyat tentang penderitaan yang mereka alami, itu sesuatu yang nyata. Kalau nggak mungkin ada poster-poster atau mural yang tadi sempat kita sama-sama saksikan. Yang ketiga, menurut saya ada makna mendalam dalam salah satu mural yang sangat viral, yaitu Tuhan aku lapar. Itu kan salah satu yang tadi kita lihat. Itu digambarkan bahwa rakyat itu curhat atau berkeluh kesah di situ menggunakan diksi Tuhan. Bukan lagi kawan-kawan dalam hal ini yang ada di sistem, sudah langsung kepada Tuhan. Artinya kan ini pemilik tertinggi kekuasaan dalam kehidupan. Maksudnya ya soalnya ini ada rasa putus asa dan ketidakpercayaan pada sistem. Karena menganggap sistem dalam hal ini gagal dalam melindungi atau memenuhi kebutuhan dasar mereka. Padahal dalam hal ini sangat kita apresiasi, undang-undang itu sudah jelas mengamanahkan itu dan menggambarkan itu kepada negara terkait semua itu. Tapi setuju tidak bahwa demokrasi kita tidak sedang dalam pembungkaman atau proses pembungkaman? Mungkin lebih tepatnya demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Itu bisa kita artikan dengan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Apakah itu pembungkaman, dalam hal ini mungkin para expert di sini bisa melihat dari sudut pandang yang lebih dalam. Tapi kalau saya boleh sampaikan yang keempat sekaligus yang terakhir, ada rindu yang mendalam dari rakyat. Kasus yang tadi sama-sama kita saksikan, ini bukti bahwa rakyat ini sedang rindu dengan dalam hal ini pemimpinnya kepada presidennya. Karena menggambarkan dalam hal ini Shirley dengan segala hormat muka Pak Jokowi sebagai presiden, terus ada tulisan not found, tidak ditemukan. Ini kan dan termasuk petani gitu ngasih isyarat seperti itu sengaja di saat mobil presiden keluar. Saya pikir ini isyarat bahwa rakyat itu sedang rindu dengan kehadiran presiden. Karena presiden sulit untuk ditemukan poster-poster aspirasi rakyat kepada Pak Presiden Jokowi apakah sampai apa enggak. Dan dalam hal ini sebagai penutup, ini waktu yang tepat saya pikir. Presiden betul-betul dengan wewenangnya melalui kebijakan-kebijakannya itu menunjukkan bahwa beliau adalah yang pro rakyat. Karena definisi sesungguhnya presiden yang pro rakyat itu kan
bukan dilihat dari penampilan, bukan dilihat dari cara berpenampilannya atau pencitraannya, melainkan bagaimana kebijakan presiden itu terhadap rakyatnya, pro rakyatkah kebijakannya, atau itu justru sebaliknya. Kalau saya quote ambil diksinya dari Shirley, rindu. Kalau rindu kenapa harus diamankan sih, Mbak Irma? Yang saya lihat sih tidak diamankan ya, tapi diajak untuk bicara. Apa ya, dan aspirasinya ternyata itu disampaikan ke pemerintah Kediri, gitu loh. Karena ini kan sebenarnya dia protes ya kepada pemerintah. Nah, pemerintah Pemda itu adalah secu dari pemerintah pusat loh ya. Nggak semuanya harus ke presiden gitu ya. Jadi pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab. Ini kan selama ini pemerintah daerah ini kan selalu ngelemparin ke pusat semua. Tapi sampai ke kantor polisi Mbak Irma, sampai diperiksa dan lain-lain. Memang dibawa ke kantor polisi, ditanyakan dan kemudian aspirasi mereka, ditanya apa sih sebenarnya yang kamu inginkan, kemudian aspirasinya disampaikan kok ke pemerintah daerah. Saya tahu persis itu karena saya baca ya, baca beritanya dan saya cari apa namanya sumbernya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan Shirley bahwa presiden not found. Saya kok enggak. Saya ketawa, lucu menurut saya. Itu kan moral. Justru dari seluruh presiden Republik Indonesia yang saya kenal, dari Soekarno sampai Jokowi, hanya Presiden Jokowi itu loh yang selalu menemui rakyat keliling Indonesia, ya berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk berbicara kepada rakyat. Nah, kalau ada 1-2 yang mungkin luput, manusiawi dong, nggak semuanya harus ditangani oleh presiden. Jangan juga kemudian lebay begitu yang mengatakan presiden not found. Itu menurut saya itu masyarakat yang memberikan kritisi bodoh gitu ya. Kalau dia pinter nggak seperti itu, apalagi yang nulis ya Allah ya Tuhan saya lapar. Kalau nggak mau lapar kerja, kalau kerja pasti nggak lapar kok. Nah, yang paling bagus yang perlu disampaikan publik ke pemerintah itu misalnya nih presiden tolong buka lapangan pekerjaan bagi kami. Atau Menteri Tenaga Kerja, tolong buka lapangan pekerjaan bagi kami. Atau kemudian disambung lagi, misalnya Menteri Tenaga Kerja, tolong PHK-nya ini jangan sampai terlalu banyak seperti ini, apa jalan keluarnya, misalnya seperti itu. Itu solutif gitu. Jadi yang namanya kritisi itu harus solutif dan konstruktif. Tapi kalau dia bilang bahwa jadi kalau curahan hati harus solutif juga. Harus solutif. Saya nggak sabar dengar bagaimana perspektif dari Bu Kusnul Maria, tapi sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Terima kasih masih bersama dengan Perempuan Bicara. Sebelum saya mendengarkan bagaimana perspektif Ibu Kusnul, mendengar apa respon dari Mbak Irma, kita lihat beberapa peristiwa juga yang menunjukkan tadi aspirasi melalui seni mural dan lain-lain ataupun bahkan poster yang sempat terjadi beberapa peristiwa belakangan ini. Baik, aspirasi ini cukup tersebar ya di beberapa wilayah di Indonesia. Tapi saya ingin dengar dulu bagaimana suara dari Bu Kusnul ya, Bu. Kalau banyak aspirasi yang isinya curahan hati seperti ini ya, usaha juga dong, kritiknya harus ada solusinya kalau kata Mbak Irma tadi. Sebetulnya kalau mengkritik, kalau warga negara, rakyat mengkritik nggak perlu ada solusinya. Untuk apa kita biayai presiden dan menterinya dan staf-staf khususnya dan DPR untuk kemudian rakyat biasa harus memberikan solusi. Jadi kalau kita bicara tentang ini ada 2 isu Mbak. Tadi sudah Shirley sampaikan, Bu Irma dan Mbak Devi. Pertama isu moral itu sendiri. Ya, itu menurut saya satu tindakan tingkah laku politik di dalam mengkritik rezim itu luar biasa peacefulnya karena dia tidak menggunakan kekerasan di dalam konteks kekerasan fisik ya. Kalau kemudian menggunakan diksi-diksi ya itu adalah aspirasi dari warga. Itu satu.
Dan menurut saya aspirasi warga mengkritik kepada pejabat itu harus diterima, karena menjadi presiden itu sudah nggak punya lagi ya masalah pribadi. Jadi nggak bisa presiden mengatakan, oh ini private, nggak ada. Pada saat Anda sudah dibayar untuk jadi presiden, duduk menjadi presiden, Anda sudah milik publik. Tapi kecuali presidennya cuti. Nah kalau cuti dia diberikan kepada wakil presidennya, itu di dalam sistemnya. Tapi presiden tidak pernah mengeluh pada pidato 16 Agustus mengatakan bahwa saya nggak masalah kritik dan segala macam, itu disampaikan dalam pidato. Ya tapi kan itu statement presiden. Di dalam politik kan nggak cuma statement presiden, makanya pertanyaannya itu kemudian jadi isu yang kedua. Tapi sebelum yang isu kedua yang tadi aspirasi, itu paling tidak kalau Anda jadi penduduk, Anda membutuhkan perlindungan negara, rezim yang berkuasa. Anda sebagai masyarakat, Anda membutuhkan yang namanya pelayanan. Tapi Anda sebagai warga negara, Anda boleh mengontrol pemerintah. Jadi kedaulatan rakyat itu as a citizens. Jadi ini adalah sah-sah saja di dalam konstitusi kalau kita bicara moral, bicara aspirasi warga negara. Ya, jadi demonstrasi, boycotting, bahkan ini street, ini kan bukan sesuatu yang baru. Sebetulnya dari zaman nggak enak sudah ada bagaimana kreativitasnya warga negara Republik ini. Yang kedua tadi Mbak Devi, kita bicara demokrasi bukan cuma urusan moral. Kita bicara demokrasi paling tidak ada 3 indikator. Pertama adalah di dalam kompetisi secara periodik misalnya, itu excluding the use of force, nggak boleh menggunakan kekerasan. Jadi aparatus negara di dalam menyelesaikan masalah sendiri, kenapa sih mesti harus, nah ini dia bekerja sendiri atau yang tadi katakan tanpa misalnya perintah dari presidennya, ya. Nah persoalannya kalau tidak dengan perintah presiden sebetulnya sistem berarti. Kalau sistem itu sudah bukan otoriter lagi, tapi demokrasi mengarah kepada totalitarian. Nah terus belum lagi kalau kita bicara partisipasi, ini bentuk-bentuk partisipasi warga. Jadi moral itu punya fungsi pendidikan politik, punya fungsi aspirasi menyampaikan pendapat ya di dalam konteks itu. Dan yang ketiga, civil and political liberties. Kasus kilometer 56 orang dibunuh, kasus di Bawaslu, kasus ulama di penjara, kasus aktivis-aktivis juga di penjara. Ini juga bukan. Jadi kalau kita ngomongin demokrasi tidak hanya cuma ukurannya moral. Gitu ya. Jadi artinya kalau Ibu Kusnul lebih mengarahkan ada arah pembungkaman demokrasi gitu. Saya bukan cuma pembungkaman, saya sudah mestinya secara teoritik kita ini adalah transisi ke arah demokratisasi, demokrasi. Tapi yang terjadi justru setiap hari tingkah laku dari aktor-aktor politik sudah mengarah kepada transisi ke arah totaliter kalau sistemnya terlibat. DPR tidak berfungsi, ya, sebagai mengontrol eksekutif, kemudian bagaimana pengadilan, bagaimana kemudian isu korupsi, isu nepotisme, banyak sekali, terutama di baik sebelum pandemi maupun di era pandemi ini. Itu jadi persoalan kita bersama. Totaliter jadinya. Mbak Irma setuju nggak totaliter? Saya jelas nggak setuju ya. Karena gini, demokrasi itu tidak hanya di sisi pemerintah, tapi di sisi masyarakat juga harus sama persepsinya tentang demokrasi. Demokrasi tidak boleh menafikan HAM. Demokrasi tidak boleh menafikan moral. Demokrasi tidak boleh juga menafikan kehormatan. Demokrasi tidak boleh juga menafikan hukum. Ya kalau mau bicara demokrasi, semua orang bisa ngomong seenak udelnya di Republik ini, itu bukan demokrasi. Itu apa? Itu justru saya bilang tadi, itu namanya arogansi. Jadi contohnya begini, demo berjilid-jilid yang dilakukan oleh sekelompok orang, kemudian memaksa pemerintah untuk mengikuti kehendak mereka, itu bukan demokrasi. Mereka menggunakan massa untuk memaksa pemerintah untuk mengikuti kehendaknya. Tapi apakah mereka mewakili rakyat Indonesia? Enggak. Jadi demokrasi itu nggak bisa dilihat satu sisi. Jadi setuju ini bukan hanya 1-2 kasus ya, tapi ada rentetan akumulasi. Ada rentetannya. Dan LSM kita rata-rata ada banyak ya, nggak semua sih, gitu ya. Kalau bicara gitu, bicara seenak udelnya,
tanpa fakta, kemudian ketika disomasi minta maaf. Kan itu persoalannya seperti itu. Banyak rakyat kita juga ngomong sembarangan, setelah dibawa ke kantor polisi minta maaf. Nangis-nangis gitu. Artinya tidak ada konsistensi juga bahwa dia memperjuangkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi tidak ada pertanggungjawaban moral dari seseorang ketika dia melakukan kritisi. Tadi Bu Kusnul bilang bahwa nggak perlu solusi. Saya nggak bilang solusi, solutif. Contohnya begini. Gimana tuh kritis yang solutif? Ya Tuhan, saya lapar. Ya kan, harusnya nggak bilang begitu. Tapi pemerintah tolong sediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk kami. Jadi itu panjang itu Mbak Irma. Itu justru menurut saya itu jauh lebih bagus. Ya kan, kemudian disampaikan juga misalnya presiden not found, ya kan? Tidak ditemukan. Loh, presidennya nyata kok turun kemana-mana ke seluruh Indonesia. Nggak cerdas menurut saya gitu loh. Dan satu lagi, mural itu menurut saya justru merusak lingkungan, gitu ya, merusak lingkungan. Karena apa? Nulisnya di sembarang tempat. Kalau dia nulisnya di satu tempat-tempat tertentu yang memang ya menurut saya itu memang tidak tidak merugikan warga negara, tidak merugikan orang lain juga nggak apa-apa. Kadang-kadang rumah orang kok dicoret-coret seenak udelnya kok. Nah ini kan juga harus didudukkan soalnya. Bukan gitu. kerinduan tapi arogansi, Shirley, yang dikatakan oleh Mbak Irma, dan hati-hati nih. Coba tepat sasaran, kritiknya solutif. Baik, ini menarik Mbak, karena contoh-contoh konkret tadi yang disampaikan oleh Uni, Shirley sepakat bahwa kritik itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kritik itu harus membangun, betul ya Uni ya? Shirley sepakat, 100%. Termasuk dalam hal ini Shirley ingin menyampaikan bahwa terjadinya fenomena menyampaikan pendapat lewat mural, lewat poster-poster yang tadi kita sama-sama lihat, itu fenomena gunung es, nggak ujuk-ujuk terjadi. Dalam hal ini, mungkin bahkan yang kita lihat dan viral disaksikan oleh banyak orang, akhirnya membangun awareness masyarakat, itu 1-2 yang tadi kita lihat. Yang terjadi tindakan-tindakan represif misalnya, yang didapati oleh masyarakat dan tidak ter-up oleh media. Media kan adalah salah satu bentuk bahwa kita bisa menyampaikan ini dan membangun awareness bersama. Tapi kenapa kacamata Shirley dan Unirma bisa berbeda? Satu, Shirley melihat kerinduan, tapi bagi Unirma ini adalah arogansi. Akumulasi dari arogansi, kemudian akhirnya jadi arogansi. Nah, Shirley pikir untuk sampai pada titik kesimpulan bahwa ini adalah arogansi, tadi Uni udah sampaikan argumentasinya. Dan kenapa ini menjadi rindu? Pertama, karena ini bukan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung begitu. Ini pertamanya sudah disampaikan. Kita yakin dan percaya bahwa kawan-kawan yang punya kapasitas ini pasti dikelilingi oleh orang-orang pintar. Pasti dikelilingi oleh orang-orang yang paham melihat situasi rakyat kayak gimana, apa yang diinginkan. Dan dalam hal ini bagi Shirley pertama, sudah sewajarnya dan sepatutnya saya pikir pemerintah harus membenahi secara mendasar cara pendekatan para aparat tadi terhadap rakyatnya, baik dalam penyampaian aspirasi maupun yang lainnya. Itu harus pakai empati saya pikir. Dan pada akhirnya kan harus menggunakan pendekatan yang humanis. Dan dengan cara kayak begini saya pikir tindakan-tindakan represif serta semena-mena tadi yang kayak Bu Husnul sampaikan, ini bukan 1 kali 2 kali terjadi. Ini rutin sama-sama kita saksikan, dan kita sama-sama berharap ini tidak lagi terjadi. Nah, yang kedua saya pikir ada baiknya saya meng-highlight dan sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Uni Irma. Mintanya harus clear dan harus solutif dong. Misalnya ciptakan lapangan kerja, justru itu penting kiranya dalam hal ini Presiden Jokowi segera memenuhi janji-janji kampanyenya yang sangat baik. Justru kita semuanya saya pikir sepakat bahwa janji-janji kampanyenya Pak Jokowi itu baik. Mulai dari tinggal pelaksanaannya mungkin yang dalam hal ini kita masuk, dan kalau baik ya kita apresiasi. Kalau misalnya kurang baik ya di situ kita masuk kritisi. Pak Jokowi janji akan buat 10 juta lapangan kerja, ya realisasikan. Pak Jokowi janji tidak akan berutang, ya buktikan. Pak Jokowi janji akan memperkuat KPK, ya buktikan. Pak Jokowi menyatakan rindu untuk didemo, ya tunjukkan tidak anti kritik dan dekat dengan rakyat. Dengan cara ya ketika rakyat demo misalnya, ya hadir, tunjukkan bahwa ini adalah aspirasi, bukan malah dalam konteks ini seperti yang sama-sama tadi kita lihat. Saya pikir sebagai akhir, dalam hal ini saya ingin mengajak kawan-kawan semua, kita dari kalangan pendukung, oposisi pemerintah, karena demokrasi ini menunjukkan sebenarnya ada yang mendukung, ada yang enggak, ada yang di dalam, ada yang di luar.
itu mau mendukung mau kontra itu dengan cara yang baik dan benar. Ini yang saya pikir yang saya pengen highlight. Saya mau dengar nanti dari Mbak Devi ya. Mbak Devi ini akumulasi. Jadi masing-masing perspektif sudah bercabang-cabang nih. Tapi seperti apa sebenarnya kalau kita mau cari solusi? Sebelum cari solusi, perspektifnya dulu seperti apa? Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Oke, terima kasih masih bersama dengan Perempuan Bicara. Tadi Shirley terakhir di akhir segmen bilang bahwa tunjukkan, buktikan, lakukan. Nah, apakah ada korelasinya Mbak Devi antara tadi permintaan pemenuhan janji-janji kampanye Presiden dengan arus kritik yang terjadi? Begini, arus kritik adalah bagian dari komunikasi. Tapi yang perlu kita pahami, komunikasi dalam konteks sosial masyarakat kita harus mulai memperhatikan juga cara ketimuran. Kenapa harus takut mengkritik kalau kritik yang kita sampaikan berdasarkan data, bukan berdasarkan fitnah atau bahkan hoaks dan menggunakan kata-kata yang pantas. Karena yang sering terjadi atas dasar demokrasi melakukan kritik tanpa data, fitnah, hoaks dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Artinya yang perlu belajar juga bukan hanya pemerintah jelas tempatnya untuk mendengarkan dan kemudian terus memperbaiki diri karena memang menjadi tugasnya. Tapi kita masyarakat juga harus melakukan hal yang sama. Yang kedua, kalau tadi ada soal bagaimana proses kilometer dan apa dan sebagainya berbagai persoalan, pertanyaannya begini, tidak mungkin negara dalam hal ini aparat berani semena-mena misalnya menegakkan aturan ketika juga tidak bisa menunjukkan bahwa ada yang tidak tepat juga dalam proses menyampaikan aspirasi. Kalau bicara ada warga yang kemudian tersakiti, berapa banyak aparat yang juga menjadi korban sebenarnya yang memang kemudian karena dianggap tugasnya sebagai pemerintah jadi layak untuk dicaci maki, layak juga untuk dilempari, layak juga diperlakukan hal yang tidak pantas misalnya. Nah, persoalan hukum, saya kok percaya ya kita semua harus juga belajar proses. Bayangkan kalau pemerintah misalnya semena-mena melakukan penetapan hukum tanpa proses. Itu kan juga tentu saja tidak akan sehat. Dan bicara tadi misalnya 404 not found. Saya sepakat dengan beliau, bicara tidak hadir jangan diterjemahkan persoalan hanya fisik, tidak mau ketemu ketika demo. Faktanya kita perlu hope untuk negara ini. Dan kemarin saja misalnya dari segi aspek kesehatan, alhamdulillah berkat pemerintah dan masyarakatnya yang bekerja sama yang mungkin banyak menghabiskan waktu justru untuk mendukung pemerintah dengan misalnya ikut vaksin dan sebagainya, kita negara nomor 6 dengan jumlah vaksin terbaik yang artinya kita menunjukkan kita siap untuk bisa terbebas dari pandemi. Dari segi ekonomi, kita tahu seluruh dunia sekarang sedang terjun bebas. Kalau dituntut dengan banyak hal, faktanya kita malah cukup baik dibandingkan negara-negara maju. Artinya ada banyak hope juga. Kalau kemudian ada banyak harapan gitu. Ada banyak harapan, artinya bukan anti kritik, betul, saya sepakat. Ada yang salah dari pemerintah cepat diperbaiki dan contohnya memang cepat diperbaiki. Ada hal-hal sikap-sikap yang langsung didengar. Polisi misalnya, tapi Pemda dan sebagainya. Mbak Devi, tadi dikatakan ketimuran ya, Bu Gusnul ya, ketimuran, pantas, etika, norma dan lain-lain. Ya. Nah, pakemnya siapa ketimuran dan kepantasan itu? Begini Mbak, ada tulisan tadi, dipaksa sehat di negara sakit. Itu hati-hati, itu sangat provokatif. Sedangkan saat ini seluruh dunia lagi berusaha sehat. Ingat, hati-hati ada sekitar menurut data 23,4% masyarakat kita yang nggak percaya COVID. Bayangkan, kalau 23,4% ini berkeliaran kemana-mana, ini akan menimbulkan bahaya bagi bangsa. Nah, kalau ini terus diprovokasi dengan komunikasi-komunikasi yang tidak memikirkan dampaknya, ini juga tentu tidak baik. Jadi itu bukan seni tapi provokasi, Bu Gusnul sepakat tidak? Ya tentu saja tidak. Kalau kita tadi bicara tentang komunikasi, itu hak warga negara. Forumnya di mana? Kalau forum politik, community, distrik, media, itu biasa saja. Itu yang namanya public expression. Jadi ekspresi di ruang publik. Bisa juga preferensinya kepada policy makers, ya, kepada DPR, Presiden. Kemudian bisa juga eksekutif dan presiden tadi. Cuma persoalannya kan nggak jalan demokrasinya, ya. Partisipasinya kalau tadi dikatakan itu namanya pendukung loyal. Sementara kalau yang oposisi dihabisi. Ini persoalan.
Jadi belajar ilmu politik itu ada dan sebetulnya nggak apa-apa yang namanya oposisi itu. Kenapa? Kalau demokrasi doesn't work without political participation of its citizen. Jadi seperti kalau nonton Hamlet nggak ada prince-nya. Nah itu seperti demokrasi tanpa kritik itu begitu. Nah jadi jangan kemudian ajarin siapa yang paling bertanggung jawab kalau rakyatnya tidak bisa pendidikan itu. Presiden. Kalau rakyatnya goblok yang tadi dikatakan, siapa yang salah? Presiden. Loh kan tapi ada jajarannya. Loh ya iya, presiden dan seluruh jajaran, makanya sistem di dalam konteks itu, leadership itu menjadi sangat penting. Jadi hati-hati juga, pelajari juga, jangan kemudian klaim, oh iya ini ngomong tanpa ini, ntar dulu deh, siapa yang ngomong tanpa data? Hoax juga jadinya, dan di dalam teori hoax, orang yang bicara, Bu, yang paling sempurna membuat hoax itu ya rezim yang berkuasa karena sudah mempunyai semuanya. Dan itu buktinya studi dari Oxford udah jelas kok pakai buzzer ya, pemerintah ini. Saya tambahkan dulu sedikit. Kemudian udah jelas ditemukan buzzer rupiah itu berapa anggaran APBN. Anda bisa bayangkan negara rezim membayar buzzer untuk menghabisi rakyatnya sendiri. Itu gimana? Nah ini fitnah nih. Ini salah satu fitnah yang menurut saya sangat berbahaya. Hati-hati mengatakan fitnah. Ya, fitnah. Karena begini, tidak mungkin pemerintah membayar buzzer dan saya mau tahu. Pendukung loyal. Mana? Jadi nggak mau mendengarkan kritik. Kalau itu Ibu mengatakan ini pemerintah bayar, tolong tunjukkan kepada saya anggarannya. Karena kita nggak bisa hanya bicara menunjuk pemerintah tanpa data. Mana anggarannya? Harus ada anggaran. Ya, ada anggarannya. Saya mau lihat anggarannya di mana untuk membayar buzzer. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu ngomong formal. Tadi kalau saya ngomong formal. Banyak sekali anggaran-anggaran yang Bu. itu tidak formal. Anda cek aja Pejaten. Saya kasih tahu juga. Cek aja Pejaten. Saya kasih tahu juga. LSM di Indonesia ini yang dibayarin oleh negara asing banyak juga kalau kita mau bicara bahwa itu juga buzzer dari negara-negara asing. Banyak, tapi saya kalau dalam konteks itu saya tidak ingin bicara jadi seperti buzzer itu. memang Dalam ada ya. Konteks itu saya tidak ingin bicara seperti itu. Maka saya menyatakan bahwa kalau ada tuduhan bahwa negara punya anggaran buzzer, menurut saya itu fitnah. Menurut saya itu fitnah. Tapi kalau influencer ada ya? Harus ada data. Kita bicara itu by data. Ya kalau bilang oh itu sudah rahasia umum, rahasia umum yang mana? Bukan, saya tidak rahasia umum, itu hasil penelitian dari Oxford University. Itu tuduhan sepihak. Itu hasil riset Oxford University. Tulisan di Begini, Guardian Weekly. Riset negara luar, apakah kita juga bisa percaya? Negara luar itu banyak juga kok yang ingin menghancurkan Indonesia. Banyak juga kok negara luar itu bohong. Emang kalau negara dari luar negeri itu kita kemudian percaya? Enggak juga, karena mereka juga bermain. Kita tahu political will dari negara-negara luar untuk menghancurkan Indonesia juga, kita juga tahu sebagai politisi, saya paham betul. Iya betul juga, tapi presidennya juga bukan malaikat, dia manusia biasa. 65 janji, tak satu pun ditepati. Saya kasih tahu. 65 janji di dalam kampanye pemilu, belum satu pun yang ditepati. Saya kasih tahu Sherly, kalau beliau bicara begitu menurut saya itu juga nggak benar. Hari ini ya pemerintah sudah menyediakan lapangan pekerjaan yang tercipta itu 10,4 juta Bappenas loh. Berarti sudah lewat target. Bappenas itu ngomong seperti itu nggak sembarangan, artinya dia juga punya data. Artinya sudah terpenuhi kan? Nah, itu yang pertama. Infrastruktur terpenuhi, iya kan? Rumah sakit terpenuhi, karena saya juga pernah di DPR, saya tahu persis, saya di Komisi 9. Penguatan hukum? Penguatan hukum juga Penguatan hukum terpenuhi, hanya kalau belum maksimal, ya memang kita harus maksimalkan. Kan kemarin kita bicara soal demokrasi terkait dengan hukum ya, yang profesor siapa saya lupa. Beliau mengatakan bahwa demokrasi kita sudah baik, manusianya yang nggak baik, oknumnya yang nggak baik. Jadi bukan sistem yang nggak baik. Itu disampaikan oleh beliau loh kemarin. Itu fakta dan data. Nah itu yang benar menurut saya, bukan katanya. Tapi anggaran buzzer nggak ada gitu ya? Nggak ada. Saya bisa nyatakan itu tidak ada karena kalau ada tolong buktikan. Itu
Itu Oke, aja. kita akan bahas lebih tajam lagi setelah ini. Tetap di Perempuan Bicara. Sebenarnya sih takut nggak takut ya, soalnya zaman sekarang juga kita udah kayaknya dibatasi gitu hak bicaranya. Jadi ya takut nggak takut sih sebenarnya gitu. Kalau dari aku sendiri sih enggak ya, cuman kan soalnya kan pemerintah juga butuh kritik dan saran dari masyarakatnya juga untuk bahan evaluasi mereka. Sebenarnya pasti takut ya, karena balik lagi banyak kasus-kasus yang nggak bisa diungkapin ketika terjadi penangkapan atau terjadi kehilangan. Kayak balik lagi lah ke masa itu, itulah. Ya jujur sebenarnya takut sih, cuman kenapa harus ditangkap gitu? Kalau misalnya kritiknya bisa membuat negara menjadi lebih baik, kenapa harus ditangkap gitu? Terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara. Di segmen terakhir ini saya ingin dengarkan Shirley. Shirley, tadi sebelum jeda kita dengar soal diksi buzzer dan influencer yang ternyata sangat sensitif ya. Karena ada tuduhan-tuduhan atau mungkin report soal adanya benar-benar anggaran dan lain-lain. Anda sebagai milenial influencer melihatnya perbedaan yang sangat jelas apa antara buzzer dan influencer? Kalau buzzer itu, saya langsung menjawab, izin Mbak. Ya. Kalau buzzer itu dia cenderung atau biasanya terafiliasi. Biasanya dia ada di satu pihak. Atau mungkin Shirley mengutip, ya loyal. Tapi kalau influencer, dia bebas menyuarakan aspirasinya. Ketika itu benar ya, dia dukung, dia bilang, dia mengapresiasi kalau itu benar. Benar ya dikatakan benar, tapi kalau belum tepat, dia mengkritik. Tentu harapannya adalah mengkritik, membangun, ngasih solusi. Jadi ini jelas dua yang berbeda. Tapi benar kan buzzer nggak ada anggaran, maksudnya nggak ada anggaran buzzer gitu. Kalau itu sepertinya ini Uni dan Bu Husnul yang jauh lebih tahu. Pernah diserang buzzer? Kalau buzzer itu atau diserang influencer? Influencer maksudnya gimana? Pernah mendapat serangan langsung nggak dari para influencer atau buzzer mungkin yang berseberangan dengan Shirley? Ya kalau itu kan tingkat saling mengkomen di sosial media kan wajar ya, itu wajar. Jadi artinya bahkan satu orang bisa punya 10 akun Mbak Balkis. Jadi nggak dengan mudah mengkelompokkan mana buzzer, mana influencer begitu? Sebetulnya itu sangat bisa kita identikkan, apalagi anak muda itu sangat bisa. Tapi saya pikir kita lebih baik fokus pada solusi daripada membedakan ini buzzer dan muter aja di situ-situ aja, malah nggak konstruktif. Kalau saya lebih melihat daripada fokusnya di situ, saya pikir ada baiknya kita mengajak semua pihak, baik yang pro, kontra, oposisi maupun yang mendukung, ini sama-sama menyampaikan dengan baik dan benar, bertanggung jawab. Dan terakhir saya pikir mari kita berdoa sama-sama agar pemerintah melihat semua yang rakyat alami ini tidak hanya dari Menara Gading, tidak hanya sekedar data, angka-angka yang seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah semua aspirasi itu harus ada datanya, dibatasi keberadaannya. Ya, data untuk menghindari hoax, contohnya soal Oxford ini ada di depan saya rasa warga semua juga bisa mengakses karena ada di Google. Sederhana di sini untuk bicara bahwa di sini tidak disebut Indonesia, kemudian bagian dari negara yang melakukan suppress, discredit, or drown out, sama sekali tidak ada. Jadi saya agak bingung kalau tadi mungkin bahasa Inggris saya yang perlu diperbaiki, tapi saya tidak melihat di sini dikatakan pemerintah Indonesia menggunakan buzzer, tidak ada. Bahkan yang disebutkan adalah di sini tokoh politik Amerika yang secara definitif disebut namanya. Jadi artinya ini perlu hati-hati juga. Nah yang kayak begini tadi yang disampaikan oleh beliau, hati-hati kalau kita ingin menyampaikan kritik boleh, sangat baik. Tapi jangan juga menggunakan kata-kata asing untuk sekedar memperkuat opini, tapi faktanya ketika kita baca tidak ada Indonesia ini bendera saya sampai dari tadi besar kecil tidak ada nih. Jadi lebih baik sekarang daripada kita lelah mencaci maki, lebih baik lelah membangun negeri dengan cara masing-masing. Bu Husnul, dibantah riset Oxford University soal suppressing. Baca aja nanti yang lengkapnya. Jadi kan ini kan yang ditulis ini, nanti baca aja report ini juga cukup lengkap, teman-teman bisa cari di Google. Demokrasi di Indonesia itu indeksnya turunnya itu sampai 15 poin. Ya. Itu salah satu dari ukuran kalau kita mau ngomong ukuran. Cek aja indeks demokrasi Indonesia. Indeks korupsi hancur juga. Indeks apalagi kalau kita mau ngomong kuantitatif. Kesehatan tapi dan kalau ekonomi kita mudah-mudahan sih cukup baik Bu Husnul. Kita harus bicara prioritas saat tapi ini yang karena pandemi dieksploitasi betul-betul sumber daya alam. Yang dieksploitasi sumber daya alam. Tidak semua pelan-pelan sedang diperbaiki. Kita perlu ayat memperkuat. Di dalam konstitusi. Sebentar Bu Devi. Tidak ada ayat di dalam konstitusi yang memberikan hak kepada presiden
untuk memberikan sumber daya alam, eksploitasi sumber daya kepada segelintir manusia. Justru Pak Tapi Jokowi di dalam sedang konstitusi memperjuangkan kita itu. dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia, bukan warga negara Vietnam, bukan warga negara Cina, bukan Cocok. warga negara Setuju, India, Bu Husnul. untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Itu konstitusi kita. Nah, di dalam konteks itu, kalau tadi dikatakan, oh iya human right, iya civil and political right. Hak hidup itu nggak boleh dihilangkan. Hak hidup. Itu di dalam civil Oleh and karenanya political terbukti right. angka ekonomi Di kita dalam terus membaik. economic Kalau right, memang pemerintah di dalam tidak hak serius, tidak ekonomi, mungkin. itu Tanpa disebutkan angka-angka bagaimana hak kita untuk mengukur posisi penghidupan kita? yang Kita Tetap harus mengerti butuh itu. angka untuk memastikan ada justifikasi yang memang Tadi akurat mengatakan angka, begitu. begitu angka Ibu. muncul kebaikan kemudian dinegasikan. silakan Itu bukan aja. sesuatu Oke. yang Saya bilang silakan arif aja. juga dalam hal ini. Sesuatu Silakan yang baik aja. juga harus Saya kira diapresiasi. begini, Oke, ya, Diki, Pak, sebentar. sedikit. Saya kira Nggak, begini. silakan Kalau aja, tadi tadi ngomong disampaikan angka, bahwa saya kasih eksploitasi indeks. sumber daya alam kita, Yes. Freeport diambil kembali loh sama pemerintah. Jokowi loh. Kemudian Blok Mahakam diambil lagi loh Blok oleh Mahakam pemerintah. itu, baca Jokowi dulu. itu gitu Blok ya. Mahakam itu nggak usah diambil, sudah masuk karena itu undang-undangnya kemudian begitu. setiap Perjanjiannya investasi memang di sudah Indonesia habis. hari ini investasi di Indonesia harus 51% itu milik Republik. Jadi Oke. tidak benar itu ada eksploitasi di pemerintahan Jokowi itu Oke. sekarang merajalela, itu bohong dan fitnah. Oke, saya minta secara spontan. Ini satu kata untuk demokrasi, untuk kemudian mengerucutkan arogansi atau aspirasi. Satu kata untuk demokrasi Indonesia, Bu Husnul. Demokrasinya turun kan, mengarah ke totaliter. Totaliter. Shirley, Sakit. sakit. Mbak Irma, demokrasi. Demokrasi kita sudah berjalan sesuai dengan on the track. Satu kata apa Pak? On the track betul ya? On the track. Mbak Devi. Bangga. Oke, wow. Terima kasih perempuan-perempuan hebat di kiri dan kanan saya, luar biasa. Di Perempuan Bicara kali ini mudah-mudahan ada perspektif yang bisa membuat Anda lebih terbuka lagi dengan positif dan negatifnya ya. Kita bisa lihat bersama pembelajaran dari hari ini. Terima kasih sudah saksikan Perempuan Bicara. Selamat malam, sampai jumpa.